Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ketika sinar cahaya yang menjulang tinggi yang melindungi api undead dipatahkan dan dihamburkan oleh orang kuat di kompleks itu, sebuah pintu masuk melingkar berukuran sekitar beberapa meter muncul di tanah datar di depan mata semua orang, dan pintu masuk itu dipenuhi dengan ledakan hati berdebar kehangatan yang mengerikan, sangat mirip dengan apa yang disebut api undead. Hahaha, segel di pintu masuk api undead akhirnya telah rusak, buruan, api undead adalah milik kita. Saat sinar merah menyala dihancurkan oleh semua orang, tatapan berapi-api dari pembangkit tenaga listrik hadir dan raungan mereka tersebar langsung di jurang hantu liar ini. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki kekuatan biasa-biasa saja, dan mereka memiliki peluang yang sangat kecil untuk menyentuh api undead jika mereka memimpin di depan. Sabu-sabu, energi Douki berwarna-warni sebanyak bintang di langit. Setelah beberapa saat, banyak tokoh di antara pembangkit tenaga listrik di lapangan meroket dengan kecepatan dan langsung menuju pintu masuk tanah api abadi. Petik 2. Beberapa kekuatan yang lebih lemah pergi satu demi satu menuju pintu masuk ruang, tetapi pembangkit tenaga listrik lainnya, termasuk Akademi Kelima dan beberapa orang kuat lainnya, semua melihat pintu masuk ruang yang agak aneh di atas tribun datar, diam-diam. Cici, sayang sekali saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Tepat ketika sosok-sosok lain hendak melangkah ke pintu masuk ruang, senyum di wajah mereka langsung mengeras, dan suara-suara aneh muncul langsung dari pintu masuk ruang angkasa. Novel tolong, selamatkan aku. Dengan munculnya adegan ini, gelombang hantu dan ratapan muncul di seluruh kekosongan, dan bahkan orang yang pertama kali pergi ke pintu masuk api suci dikelilingi oleh gelombang abu-abu di tubuhnya. Nyala api menyala dengan hebat, nyala abu-abu seperti dewa kematian, dan siapapun yang terkontaminasi olehnya akan membakar ki pertempuran di tubuh dan bahkan kekuatan jiwa, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Api undead ini sangat aneh. Melihat orang-orang di sekitarnya menderita begitu banyak rasa sakit, Xiao Yan melihat dengan waspada ke pintu masuk ke tanah api suci. Meskipun Xiao Yan memiliki informasi terbatas tentang api undead, api suci yang misterius, Xiao Yan adalah yang pertama kali bertemu. Api abadi, yang dikenal sebagai keabadian dan keabadian, tetapi catatannya cukup langka. Sepertinya ini, saya khawatir api suci ini telah mengalami beberapa perubahan. Jika kita beruntung memasuki tanah api suci kali ini, saya khawatir kita hanya bisa mengakalinya. Petik 2. Aku benar-benar tidak tahu mengapa pembangkit tenaga listrik tingkat Lord of Lysol akan menyerahkan nyala api yang berharga ini. Di akhir kalimat, sosok Irene tanpa sadar mendekati arah Xiao Yan dan berbisik. Hei, ayo masuk sebentar lagi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan hanya tersenyum. Adapun alasan mengapa Tuan Jiwali menyerahkan api abadi, menurut dugaan Xiao Yan, itu mungkin untuk melahap mabuk cinta dan gunakan api abadi sebagai umpan. Itu keluar untuk menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya. Tentu saja, ini hanya tebakan Xiao Yan. Adapun apakah itu benar atau tidak diketahui. Ya, Irene bukan wanita dengan payudara besar dan tidak memiliki otak, dia mengangguk ringan, karena saat ini, semua pembangkit tenaga listrik, termasuk 5 halaman utama, tidak berniat melakukan apapun. Waktu seperti kuda putih melewati celah, dan 1/4 jam berlalu dengan lambat selama 1/4 jam ini, kecuali pria yang tidak tahan pada awalnya dan dengan tergesa-gesa masuk dan menyebabkan dirinya terluka parah. Pembangkit tenaga listrik lainnya menunggu dengan tenang. Mereka tahu bahwa pintu masuk ini memiliki kekuatan api abadi, dan kekuatan ini cukup sulit untuk mereka tangani, dan dengan begitu banyak orang kuat, tentu saja tidak ada yang mau berbuat lebih banyak, jadi mereka menunggu bersama. Sudah hampir sampai, ayo pergi. Pada saat ini, pupil Yu Xiao perlahan terbuka, dan dia melirik pintu masuk di bawah. Pada saat ini, kekuatan api undead sangat lemah. Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuh Yu Xiao berubah menjadi lampu listrik, dan dia langsung menuju pintu masuk api undead dengan momentum guntur. Melihat ini, dia ingin memimpin dan mengambil api undead sebagai miliknya, memiliki. Pergi, disaksikan oleh pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka melonjak satu demi satu. Secara alami, mereka tidak akan memberi Yu Xiao kesempatan yang bagus. Pada saat yang sama, jurang hantu liar ini menjadi sangat gelisah,
Alasannya adalah karena pembukaan lengkap dari Land of Unding Fire Relics. Ayo pergi juga. Setelah masuk, perhatikan orang-orang yang mencurigakan di kerumunan, jika perlu. Xiao Yan berbisik kepada Irene, dan setelah berbicara, telapak tangannya menghadap dengan perbandingan ringan di tenggorokannya. Sebagai pengontrol Saint Flame, itu secara alami salah satu misi Xiao Yan untuk melenyapkan ras jahat dari luar dunia, dan sekarang pemakan jiwa telah meninggalkan sisinya, semuanya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan yang paling penting adalah bahwa apa yang disebut klan jahat ekstrateritorial tahu cara menahan api suci. Xiao Yan ingin mengetahui metode ini secara menyeluruh, untuk mencegahnya terjadi. Boom! Kerumunan, yang hitam seperti koloni semut, bergegas ke reruntuhan api undead secara langsung dengan nafas kekuatan. Jika ada harta seperti api abadi, jika mereka dapat diperoleh sendiri, maka status mereka akan berubah, mungkin meroket. Bas! Kerumunan besar menyapu pintu masuk Manghuang Guiyuan dan memasuki reruntuhan api abadi, seolah-olah semburan cahaya. Sejauh ini, kali ini, pertarungan untuk api abadi telah dimulai sepenuhnya. Ini adalah, Xiao Yan dan keduanya baru saja memasuki pasukan besar, ketika semburan api merah menyala memenuhi pandangan mereka, tetapi di atas nyala api, ternyata adalah Ling Xiao Yan. Ada perasaan kegelisahan. Xiao Yan memang memiliki dua api suci di tubuhnya, tetapi karena sifat khusus dari pembangkit tenaga listrik dunia hantu untuk wajah hantu dan api jiwa, Xiao Yan berencana untuk memberikan api jiwa wajah hantu kepada gurunya, penguasa pemakan jiwa, untuk membantunya. Itu benar-benar menerobos dan memasuki alam mimpi itu, jadi tidak ada fusi. Jika tidak, api suci setelah fusi Xiao Yan, di antara level yang sama, dapat dikatakan sebagai lawan yang sangat sulit ditemukan. Tapi sekarang, Tuan Pemakan Jiwa jelas memiliki cara lain untuk memasuki reinkarnasi. Xiao Yan juga dapat bersantai dan sepenuhnya menggabungkan dua api suci. Dua api suci, satu adalah Fire Heart Tianyan peringkat 35, dan yang lainnya adalah Ghost Face Soul Flame peringkat 24. Api suci baru yang lahir dari perpaduan keduanya, Xiao Yan percaya bahwa itu tidak akan lebih baik dari peringkat teratas. Saint Flame lemah, tetapi tampaknya masih sedikit lebih buruk daripada Unding Fire. Tenggelam ke dalam sisa-sisa api undead, semburan api merah menyala membanjiri pandangan semua orang, dan bahkan potongan kabut merah menyala memenuhi seluruh ruang. Di ruang ini, bahkan kekuatan jiwa untuk sementara gagal. Ini membuat banyak orang kuat cukup takut, tetapi setelah beberapa saat ketakutan, mereka juga mengerti bahwa tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu di reruntuhan api abadi. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa ketika mereka menjelajahi sisa-sisa api undead, jejak makhluk yang dapat dengan mudah melenyapkan semua orang sedang mendekati mereka, tetapi makhluk ini sepertinya mengandung nafas asli api undead. Dan kekosongan khusus yang menampung api suci dari api yang tidak mati ini memiliki namanya sendiri, Tan Suci dari Kematian. Tempat api suci yang aneh. Xiao Yan dan Irene saling membelakangi saat ini, dan mata mereka selalu melebar. Pada saat ini, di dalam Tan Suci keabadian, nyala api merah menyala yang menutupi hati dan matahari menyelimuti tubuh keduanya, sehingga persepsi kedua orang itu benar-benar hilang. Tanah, 10 meter jauhnya, semuanya putih, dan lapar, dan selain itu adalah sepotong kabut merah menyala. Di kedalaman kabut merah yang berapi-api, tampaknya ada kekuatan abu-abu putih. Kekuatan itu seperti penguasa sejati dunia ini, tetapi mereka tampaknya sangat dekat, tetapi mereka berjauhan. Ini seharusnya interior Tan Suci dari keabadian. Setelah memindai sekeliling, saya tidak menemukan apapun. Irene mengatupkan gigi peraknya dengan ringan dan berkata kepada Xiao Yan, hanya ada api merah menyala yang terkandung di sini, membuatnya sekuat tingkat kesempurnaan Dosian bintang 4 Erin Air gelisah. Tempat ini memang tempat di mana api undead tetap ada. Aku bisa mencium jejak kekuatannya, tapi kita mungkin sangat jauh dari lokasi pendampingnya sekarang. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini, dia tidak dapat mendeteksi apapun, bahkan Xiao Yan menyadari bahwa persepsinya tampaknya sepenuhnya ditekan oleh api dan kabut merah yang menyala-nyala ini. Ngomong-ngomong, apa itu Holy Tan of the Unding? Melihat mata Irene yang indah mengamati sekeliling, Xiao Yan menyerah begitu saja untuk mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mau tidak mau bertanya. The Holy Tan of the Unding adalah tempat di mana Unding Fire hidup. Dikatakan bahwa 20 api suci teratas akan memiliki ruang teritorial mereka sendiri setelah lahir.
Tan suci keabadian lebih seperti ruang yang dibawa oleh api undead, mirip dengan cincin luar angkasa. Ini dia master sejati. Melihat ini, Irene sedikit bingung. Dia jelas tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak tahu. Hehe, Eriner, apakah kamu tahu sesuatu? Mereka berdua berdiri diam pada awalnya. Setelah berkedip, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan berkata, sebelum Eriner membiarkan dirinya masuk, dia mengikutinya, dan Xiao Yan segera mengikutinya. Mencoba untuk tanyakan, orang ini adalah murid kepala sekolah, saya khawatir dia tahu beberapa hal yang sulit diketahui orang biasa. The Holy Town of the Unding sangat berbahaya, tetapi ada harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari seni bela diri dan keterampilan bertarung hingga ramuan ajaib, yang muncul tanpa henti. Dan karena Zhang Jiaoai cukup beruntung untuk memasuki jimat suci keabadian sebelumnya, jadi aku tahu sesuatu. Irene mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit bangga, dadanya terangkat, dan dia dengan bangga berkata kepada Xiao Yan. Kepala sekolah Ai benar-benar memasuki tan suci dari keabadian. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan sentuhan keterkejutan muncul. Ingat bahwa guru mengatakan bahwa di tan suci kematian, selain api abadi, tampaknya ada pria yang sangat menakutkan. Dia menyuruhku untuk lebih berhati-hati, tetapi bahkan dia tidak tahu apa itu. Irene melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, dia langsung cemberut. Di tan suci keabadian, kabut ini disebut kabut abadi. Kabut semacam ini tidak dapat dihilangkan, setidaknya dengan kekuatan saat ini, itu tidak dapat dihilangkan. Jadi kita hanya bisa pergi menuju bagian dalam tan suci keabadian di bawah selubung kabut ini, kata Irene dengan suara waspada. Ini bukan tan suci, bentuknya seperti apa, atau bahaya apa yang dimilikinya. Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengar nada serius Irene. Aku tidak tahu, tetapi menurut apa yang dikatakan guru kepadaku, tan suci keabadian tampaknya merupakan ruang melingkar. Jika kamu tidak menemukan rute yang cocok di sini, aku khawatir kamu akan terjebak di sini selamanya. Melahap kendali dan menjadi mayat berkabut, kata Erin Zaidu. Biarkan aku mencoba. Begitu Irene selesai berbicara, tubuh Xiao Yan meledak dengan aura api suci, dan segera membungkus keduanya di sekitar mereka. Pada saat itu, api merah menyala yang aneh itu sebenarnya menghalangi jalan Xiao Yan. Turun, menghilang seketika, dan pemandangan keduanya menjadi lebih luas. Apakah masih hanya beberapa ratus meter? Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan menyingkirkan kekuatan Zheng Yan. Untuk mencegah paparan napas, gumam. Awalnya, ketika keduanya masuk ke sini, jarak pandang mereka hanya beberapa meter. Sekarang, dengan kekuatan Xiao Yan Zheng Yan, mereka telah memperluas bidang penglihatan mereka hingga beberapa ratus meter, yang merupakan metode yang agak kejam. Sepertinya hutan pegunungan yang agak tandus. Ketika penglihatannya tiba-tiba terbuka, mata indah Irene sedikit berubah, dan dia memiliki pemandangan panorama di sekelilingnya. Tempat di mana keduanya saat ini sebenarnya adalah hutan kayu mati, tanah dan batu abu-abu yang tandus, kayu mati yang busuk, dan kesunyian yang mematikan, yang memenuhi tempat itu dengan suasana bahaya, kecemasan, dan munculnya hati yang kuat. Ayo pergi ke beberapa tempat berharga di tan suci keabadian sekarang, ayo pergi. Saat dia berbicara, Irene bergerak sedikit dan berlari langsung menuju tempat tertentu di hutan yang suram. Jelas, untuk beberapa tempat berharga, tidak ada mengenai pernyataan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi bersiap untuk mengikuti. Sekarang mari kita tunggu perlahan. Bagaimanapun, harta seperti api abadi tidak akan ditangkap oleh pembangkit tenaga listrik lain dengan mudah. Sasa, tepat ketika keduanya mulai bergerak, suara keras menyebar dari tidak jauh dan mengalir langsung ke telinga mereka. Suara apa ini? Irene berhenti dan melihat ke area berkabut yang berjarak 100 meter. Weng berdengung. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan meledak dengan aura yang sangat panas dari daun mayat hidup dan burung pipit mayat hidup. Sumber aura ini adalah suara aneh dari daerah berkabut di kedalaman 100 meter. Sialan, segera setelah itu, dalam kabut yang berjarak 100 meter, seorang gadis kecil berhati ringan berlari cepat dan menghilang ke dalam pandangan Xiao Yan. Saya melihat bahwa gadis itu berusia sekitar 10 tahun, dengan rambut hitam halus. Di tengah rambut hitam, jahitan tengah membagi rambut hitam menjadi dua di sepanjang kepala, tetapi sepertinya ada sesuatu yang samar-samar disembunyikan oleh rambut hitam di antara keduanya, alis. Secara umum,
Pakaian di tubuh juga compang camping. Saat ini, wajah wanita itu panik dan dia berlari kencang, seolah-olah dia melarikan diri dari beberapa makhluk. Ini, banteng setan bumi, harimau raksasa Xuanshan, dan serigala Tianshan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dosian Bintang 5. Dalam sekejap mata, di belakang gadis kecil itu, sekelompok binatang roh yang melonjak, dengan aura yang bergejolak, meraung, pada gadis kecil itu, dan di antara para Soul Beast, selain pembangkit tenaga listrik terkemuka, sebenarnya ada ratusan Soul Beast yang kuat di belakang mereka. Mata mereka berapi-api, menatap gadis kecil itu seolah-olah mereka sedang melihat makanan yang paling enak. Eilin, lakukan, selamatkan dia. Xiao Yan berpikir sejenak, menambahkan perubahan dari daun undet di tubuhnya dan seterusnya, dan berkata kepada Irene. Sebelumnya, Irene berdiri diam, mulutnya sedikit terbuka, dan dia berkata, gadis kecil ini sepertinya akrab. 4 jari di langit, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan serangan mengerikan sedang terjadi secara langsung, karena Xiao Yan tahu bahwa dia hanya berada di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 4, dan sebagian besar dari binatang roh ini lebih kuat dari dia, dan bahkan lebih kuat. Tak perlu dikatakan, masih ada beberapa dari mereka yang berada di tingkat keabadian pertempuran Bintang 5. Jika Xiao Yan memegang tangan apapun, saya takut Xiao Yan sendiri akan menderita. Di sisi lain, Irene berdiri diam dan berdiri diam, seolah melihat gadis kecil di kejauhan, jejak ingatan membanjiri hatinya, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa pria ini untuk sementara waktu. Boom! Suara Xiao Yan jatuh, dan jari-jari raksasa kuno yang dipenuhi dengan kekuatan menyilaukan memenuhi tubuh Xiao Yan. Selain atribut api yang sangat menakutkan melawan ki di tubuh Xiao Yan, kekuatan serangan yang terkandung dalam jari-jari raksasa itu mengerikan. Kemanusiaan, ini bukan urusanmu, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam bisnis kami, jika tidak. Petik 2, melihat Xiao Yan tiba-tiba membuat fluktuasi yang mengerikan, beberapa pemimpin binatang jiwa mengangkat kepala arogan mereka dan memelototi Xiao Yan. Meskipun kekuatan mereka lebih kuat dari Xiao Yan, mereka cukup takut dengan pukulan tirani Xiao Yan. Bagaimanapun, api memiliki pengekangan yang kuat pada orang-orang ini, belum lagi kekuatan kuat Xiao Yan dengan api suci. Novel gadis kecil ini, aku harus menyelamatkannya. Xiao Yan berkata dengan tatapan tegas, tidak terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Orang ini adalah makanan kita. Jika kamu bersikeras melakukan ini, aku takut. Karena serangan mengerikan pada tubuh Xiao Yan, beberapa pemimpin juga mempertahankan jejak rasa hormat terhadap Zen. Itu bukan urusanku. Xiao Yan mengabaikannya, mengangkat bahu dan tersenyum, peringatan dalam suaranya sangat jelas. Kamu mencari kematian. Mendengar nada tegas Xiao Yan, beberapa pemimpin memelototinya, dan aura tirani menyebar ke seluruh hutan. Transformasi kedua Dewa Naga, Long Wei. Ho. Melihat ini, Xiao Yan membantingkan jari raksasanya yang mempesona ke arahnya, tetapi dengan mudah diblokir olehnya. Melihat penampilan ini, tubuh Xiao Yan menghilang setelah beberapa saat, dan ketika Du muncul, garis emas muncul. Naga raksasa itu berdetak perlahan, dan raungan mengerikan yang memekakkan telinga menyebar seperti gelombang suara. Naga, lari. Melihat adegan tiba-tiba Xiao Yan, para pemimpin kekuatan besar melemparkan pandangan muram pada gadis kecil yang terus melarikan diri. Melihat naga raksasa yang sangat realistis di depan mereka, mereka segera mundur tanpa henti. Mereka tahu bahwa bahkan jika kekuatan mereka mencapai pertempuran abadi Bintang 5, mereka tidak dapat bersaing dengan klan naga, karena itu adalah penindasan mutlak di atas kekuatan. Setelah mundurnya makhluk-makhluk roh ini satu demi satu, tubuh naga tiba-tiba menghilang, dan sosok Xiao Yan muncul, tetapi ada juga banyak butiran keringat di dahinya. Jelas bahwa dia menggunakan Dewa Naga ini seperti trik buta perubahan kedua membutuhkan banyak kekuatan Xiao Yan. Transformasi kedua Dewa Naga hanya memiliki penindasan fatal pada klan naga, dan penindasan ras lain tidak terlalu besar. Sekarang adegan ini benar-benar di luar harapan Xiao Yan, jika tidak, akan ada badai berdarah. Di mana gadis kecil itu? Setelah memukul mundur musuh, Xiao Yan mengalihkan pandangannya, hanya untuk menemukan bahwa gadis kecil yang baru saja mencoba melarikan diri telah menghilang. Bidang penglihatan Xiao Yan saat ini hanya beberapa ratus meter jauhnya, dan seluruh jarak 100 meter adalah kabut keabadian. Tidak diketahui bahaya apa yang ada di balik kabut,
jadi Xiaoyan tidak berani melangkah ke dalamnya untuk beberapa saat ketika Xiaoyan, dia ada di sini. Xiaoyan menjadi bingung untuk sementara waktu, tetapi suara manis terdengar di Xiaoyan dari belakangnya. Irene, Xiaoyan mendengar ini dan menoleh, tetapi tubuh Irene sedikit membungkuk, dan matanya yang samar menatap Xiaoyan dengan ragu. Itu adalah gadis kecil yang misterius barusan, tetapi gadis kecil ini tampaknya sangat takut pada Xiaoyan. Dia bersembunyi di balik Irene dengan erat, dan menyipitkan mata ke Xiaoyan dari sudut matanya mengelak. Orang ini, melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arahnya dengan langkah ringan, tapi dia cukup bingung dengan penampilan gadis kecil ini. Kakak, orang jahat. Melihat Xiaoyan mendekat, napas gadis kecil itu menjadi cepat, tangan kecilnya meremas erat sudut pakaian Irene, dan dia menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Xiaoyan tidak siap untuk menanyakan apapun pada gadis kecil itu, dan bertanya langsung kepada Irene. Gadis kecil ini telah kehilangan ingatannya. Irene menundukkan kepalanya sedikit dan menatap gadis kecil di depannya dengan mata penuh kasih. Dia berkata tanpa daya. Ketika Xiaoyan bertarung dengan Sol Beast tadi, Irene mencoba bernegosiasi dengan gadis kecil, tapi anak muda gadis itu terus menggelengkan kepalanya. Meskipun pakaian gadis kecil itu cukup compang camping, garis-garis di tubuhnya sangat lembut, dan dia kecil dan kompak, dan kulitnya bahkan lebih beige, yang secara alami membuat Eriner menyukainya. Amnesia, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, bos dengan mulut terbuka karena terkejut, plot berdarah seperti itu. Dia benar-benar menabrak dirinya sendiri. Saya awalnya berpikir bahwa saya dapat menemukan beberapa nilai berguna dari gadis kecil itu, tetapi saya tidak berharap gadis ini kehilangan ingatannya. Seharusnya tidak membiarkan makhluk roh itu pergi, dia seharusnya tahu sesuatu. Semburan penyesalan muncul di tubuh Xiaoyan. Sepertinya aku pernah melihat catatan tentang gadis kecil ini di buku catatan guru. Melihat ekspresi terkejut Xiaoyan, Irene menjelaskan. Haruskah dia ada hubungannya dengan Immortal Fire? Xiaoyan bertanya ragu-ragu. Berdasarkan beberapa fluktuasi di Immortal Ye Immortal Sparrow barusan, Xiaoyan juga bisa menebak. Bagaimana kamu tahu? Sekarang giliran Irene yang terkejut. Identitas gadis kecil itu misterius. Jika dia tidak cukup beruntung untuk mengingat beberapa catatan, aku khawatir bahkan dia tidak akan tahu detailnya, gadis kecil, tetapi meskipun demikian, Irene juga aku tidak sepenuhnya mengingat identitas sebenarnya dari gadis kecil itu, tetapi benar-benar ada catatan di buku catatan guru, dan aku tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Hehe, Xiaoyan berkata sambil tersenyum, meskipun latar belakang Irene cukup jelas untuk membuat persahabatan yang nyata, tetapi hal-hal seperti daun mayat hidup ini adalah bagian terpenting dari perjuangan Xiaoyan untuk api mayat hidup, dan dia hanya bisa berpura-pura gila, dan menjual dengan bodoh. Gadis kecil ini ada hubungannya dengan Seng Yan, tapi aku khawatir aku harus mengingat hal-hal tertentu secara perlahan. Melihat Xiaoyan berpura-pura gila, Irene tidak mengajukan pertanyaan, kepala sekolah halaman bawah tanah murid itu, tentu saja, tahu pikiran hati-hati Xiaoyan, tapi dia tidak mengeksposnya. Anak kecil, siapa namamu? Bisakah kamu memberitahu adikku? Setelah berkedip, Irene berjongkok sedikit. Dua lesung pipit muncul di sudut mulutnya dan bertanya sambil tersenyum. Adapun Xiaoyan, dia berada puluhan meter dari keduanya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Zuoma kecil, Zuoma kecil. Gadis kecil itu menatap Aileen dengan senyum di wajahnya, kewaspadaannya banyak menghilang, dan dia berkata padanya. Dolma kecil, karena orang ini terkait dengan api undead, dan ada dua jenis api suci dan daun undead di tubuhku, bagaimana dia bisa takut padaku? Mungkinkah karena dia memperhatikan aura dari dua api suci? Fen Jue yang bisa melahap Seng Yan itu. Di akhir kalimat, Xiaoyan juga menebak dengan berani tentang identitas gadis kecil ini. Zuoma kecil, bisakah kamu memberitahu kakakku, mengapa orang-orang besar itu mengejarmu? Irene bertanya dengan tergesa-gesa setelah melihat gadis kecil itu menatap Xiaoyan dengan waspada. Saya tidak punya ide, aku baru saja bangun, dan mereka terus mengejar dan membunuhku. Zuoma kecil berlari dan berlari, tetapi tidak bisa keluar dari kabut merah, tepat ketika Zuoma kecil tidak bisa menahannya lagi. Zuoma kecil berkata sedikit. Petik 2 petik 2. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Tidak apa-apa, orang-orang jahat itu telah diusir oleh kakak laki-laki,
kami akan melindungimu. Jadi kakak bukan orang jahat. Irene memeluk Zuoma kecil, mengarahkan jarinya ke Xiao Yan dengan ringan, dan berkata, itu bukan orang jahat, tapi di dalam dirinya. Mendengar Irene mengatakan ini, Zuoma kecil tampak rumit dan ragu-ragu. Lupakan saja, bawa dia bersamanya dulu, dan tunggu ingatannya pulih perlahan. Juga, aku harus membersihkan kotoran di tubuhnya terlebih dahulu, kamu tidak boleh mengintip. Setelah beberapa saat, Irene melindungi Dolma kecil dan berjalan di balik naungan pohon yang agak tersembunyi. Jelas, menghilangkan kotoran cukup mudah untuk pembangkit tenaga listrik tipe air. Dua orang ini, melihat penampilan keduanya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan sosok bernama Xiao Xiao bergema di benaknya. Itu Nizi dan Cailin diukir dari cetakan yang sama, dan aku khawatir mereka juga seorang wanita sekarang. Sepertinya setelah masalah di sini diselesaikan sesegera mungkin, kita akan kembali ke alam bawah dan membawa mereka, tetapi tempat itu belum diselesaikan, jadi kita harus menunggu. Xiao Yan bergumam perlahan. Adapun alam bawah, benua Doqi, masih merupakan dunia yang makmur saat ini, tetapi karena Xiao Yan dan yang lainnya telah pergi selama bertahun-tahun, ada juga beberapa pembangkit tenaga Kaisar Dou mengalir di sana. Tetapi mereka untuk sementara menekan pesawat dengan kekuatan mereka bagaimanapun, Xiao Yanwu kehidupan dan kematian Kaisar Dou yang melangkah melalui kekosongan tidak diketahui, jadi tentu saja mereka tidak akan dengan mudah keluar dari benua Doqi. Menggerutu, seharusnya di sini, binatang buas yang dilacak barusan benar-benar dibuang. Saya harap targetnya tidak hilang. Bagaimanapun, gadis kecil itu adalah bagian yang sangat penting untuk mendapatkan keabadian. Nafas aneh meresap keluar. WHO, keluar dari sini. Xiao Yan masih dalam keadaan melankolis, tetapi dia mencium aura yang sangat berbahaya secara naluriah, dan segera mengerutkan kening, menatap ruang ini dengan tatapan waspada. Tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 4. Mendengar suara Xiao Yan, tanah mengendur, dan seorang pria dengan kulit muram keluar dari tanah dengan nada yang sangat terkejut. Aura pada tubuh orang ini sangat aneh. Melihat ini, mata Xiao Yan menjadi serius. Hantu khusus menggoda jiwa mereka, ketidakkekalan mencari hidup mereka. Di Mu Wushuang berikutnya, pria aneh itu menggenggam tangannya dan menghadap Xiao Yan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya diselimuti oleh hantu hitam yang menyeramkan. Tubuh jiwa, penghuni asli dunia hantu. Melihat kekuatan misterius seperti itu, Xiao Yan sangat terkejut di tubuhnya. Sejak Xiao Yan memasuki dunia hantu, dia selalu tinggal di tempat di mana ada banyak manusia, jadi dia cukup lemah terhadap hantu, dan kekuatan hantu jauh melebihi manusia normal. Dunia hantu hanya akan memiliki nama palsu, itu saja. Aku tidak punya banyak usaha untuk melibatkanmu, jadi mengikat roh hantu. Pada saat itu, hantu dan tubuh manusia tiba-tiba menjadi ilusi, dan sinar cahaya hitam berubah menjadi cahaya redup yang ganas dan menakutkan, meraung ke arah Xiao. Dan di antara lampu-lampu redup itu, sebenarnya ada sinar cahaya yang membuat Xiao Yan cukup takut dengan kekuatan aneh itu. Memindahkan penguasa langit, Xiao Yan tidak berani menghina, dan matanya menjadi serius. Bang bang bang, serangkaian ledakan terdengar, serangan yang tampaknya ganas itu dipindahkan ke tempat lain oleh Xiao Yan, dan dalam sekejap mata, sebuah lubang raksasa dengan kedalaman puluhan meter muncul, dan bahkan tepi lubang raksasa itu dipenuhi dengan cahaya redup. Dalam cahaya gelap ini, sentuhan kekuatan misterius meresap. Kekuatan macam apa ini? Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Energi hantu seram semacam ini adalah yang pertama kali dilihat Xiao Yan sejak dia memasuki dunia hantu. Aku tidak bisa melihatmu memiliki kesempatan kedua. Angkat aku, jiwa pemakan hantu. Melihat Xiao Yan dengan mudah menghindari serangannya sendiri, pria suram itu juga menunjukkan sedikit kejutan, tetapi serangan yang lebih kuat di tangannya muncul dalam sekejap. Di mana orang suci ini? Serangannya ini tampaknya secara langsung menyerang kekuatan jiwa manusia, dan mereka masih sulit untuk dijaga. Tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan api yang sangat panas seperti riak, dan dia langsung bertanya-tanya. Kamu Ming Tian Trance? Melihat pria muram di depannya menyerang seperti ini, mata Xiao Yan tertutup. Kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba menggeliat, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di lapisan spiritual dimobilisasi oleh Xiao Yan, dan langsung terisi. Meskipun pemenjaraan membatasi persepsi setiap orang, tidak ada batasan bagi kekuatan jiwa.
Keterampilan bertarung jiwa. Melihat pukulan Xiaoyan, wajah ilusi pria suram itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, serangan tingkat ini terlalu lemah untukku. Mulut pria muram itu perlahan tersenyum, dan cahaya redup yang sangat menakutkan tiba-tiba mengembun menjadi telapak tangan raksasa dengan ukuran 1000 kaki. Di telapak tangan, energi hantu yang sangat suram, seperti aliran air sungai Tautau yang terus-menerus mendominasi. Boom! Setelah beberapa saat, keduanya menyerang, dengan mudah menyerang bersama, dan lingkaran kehancuran muncul dari pusat serangan keduanya. Tingkat tirani pasukan cukup mengejutkan. Nak, mati. Sebelum gelombang pertempuran menghilang, pria suram itu meraung, dan gelombang yang lebih kuat menyerang Xiaoyan. Tirai Tianshui, dampaknya perlahan menyebar, dan suara dengungan muncul dari kejauhan. Tirai air yang kokoh, seperti penghalang, benar-benar melindungi Xiaoyan. Segera, tubuh Irene dan Xiao Zuoma juga muncul. Hanya saja dolma kecil itu didandani dengan rapi oleh Irene, dengan kuncir kuda ganda dan poni menutupi dahinya, dan dia mengenakan gaun yang agak kecil, yang cukup indah. Gadis kecil ini memang ada di sini, tapi kekuatan dua orang ini, aku khawatir sulit untuk menghadapinya sendirian, jadi sebaiknya aku kembali dan melaporkan berita itu kepada orang dewasa. Pria muram itu memandang pada tiga yang hadir. Melihat penghalang tirai air yang mempesona, dia menggelengkan kepalanya. Dia ingin lari, hentikan dia. Melihat ini, Xiaoyan buru-buru berteriak. Susu. Dengan suara, serangan Xiaoyan dan Irene mendarat langsung di aura hantu, tetapi untuk menyebarkan jejak kekuatan untuk melindungi Xiao Zuoma, pria suram itu segera menggunakan penutup aura hantu untuk pergi dari sini. Setelah beberapa saat, tempat itu kembali tenang, dan hanya Xiaoyan dan ketiganya yang tersisa. Hantu, Mu Wushuang, menyaksikan akibat pertempuran di sini menghilang sepenuhnya, Xiaoyan menatap tempat di mana pria murung itu baru saja menghilang, berpikir. Kakak, pria itu barusan adalah orang jahat. Pada saat ini, Zuoma kecil di samping, dengan mata seperti batu akik, membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia dirangsang olehnya dan mengingat sesuatu. Kenapa orang ini begitu misterius? Aku khawatir perjalanan ke Holy Town of Unding ini akan menjadi sangat berbahaya. Setelah berjuang beberapa saat, dia masih belum bisa mengetahui detail dari pria tadi. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kekuatan orang itu jelas adalah hantu, dan itu adalah tubuh jiwa itu sendiri. Secara alami, orang yang kuat dari tingkat ini tidak akan berada di istana jiwa klan jiwa, juga tidak akan menjadi klan jahat asing atau dosa. Dengan cara ini, Xiaoyan untuk sementara bingung. Bagaimanapun, Xiaoyan sekarang hanya tahu kekuatan istana jiwa, klan jahat dan para pendosa, yang ada di mana-mana. Hantu pria itu terlalu muram dan aneh, meski baru pertama kali melihatnya. Tapi hantu yang ada padanya, sayangnya tidak sederhana. Irene di samping memejamkan matanya. Lupakan saja, mari kita mulai bisnis dulu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan meninggalkan hal-hal yang merepotkan ini untuk sementara waktu. Kakak, aku mungkin mengenal pria itu. Melihat Xiaoyan dan Irene tak berdaya, wajah lembut Xiao Zuoma seperti porselen dipenuhi dengan sedikit kewaspadaan, dan dia segera berkata. Kau tahu, Xiaoyan mau tak mau menatap pria kecil ini setelah Xiao Zuoma mengatakan itu. Menurut persepsi Xiaoyan untuk disegel sementara, pria kecil ini tampaknya tidak memiliki dendam, apalagi kekuatan jiwa. Dia hanya seorang gadis kecil biasa, hanya karena daun mayat hidup di tubuhnya, Xiaoyan tidak terburu-buru bertanya tentang perubahan itu, jadi Xiaoyan secara alami terkejut ketika pria kecil ini membuka mulutnya. Orang itu barusan adalah orang jahat. Mereka ingin merebut harta karun di hutan ini. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu mengepalkan tinju merah jambunya dengan marah dan memarahinya dengan akimbo. Pria kecil ini, mendengar kata-kata Xiao Zuoma, baik Xiaoyan maupun Irene mengangguk tanpa sadar. Zuoma kecil, bisakah kamu membawa kami ke tempat itu? Setelah berkedip, Irene dan Xiaoyan saling memandang, dan Irene melanjutkan. Anehnya, kali ini, Xiao Zuoma tidak punya alasan, dan perlahan-lahan setuju, dan kemudian tangan kecilnya dengan erat menggenggam telapak tangan Erin dan berjalan menuju kabut. Ayo pergi. Erin dan keduanya berjalan di depan, dan tidak lupa untuk berbalik dan bertanya pada Xiaoyan. Sepertinya pertempuran untuk api undead ini juga akan menjadi menarik.
Suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan tiba-tiba bayangan yang diterangi oleh jejak cahaya api tiba-tiba menggeliat perlahan seperti iblis, mengikuti Xiaoyan, tetapi bayangan itu ada kekuatan penghancur yang tak terlukiskan di dalamnya, dan benda itu mungkin adalah penguasa penjaga api Xiaoyan. Gululu, bau dan suara burung dan bunga keluar terus-menerus, dan sosok Xiaoyan dan yang lainnya juga muncul di sini perlahan. Ini, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat tirai cahaya putih di depannya, karena bau dan suara burung dan bunga berasal dari dalam, tetapi orang-orang ini ragu-ragu sekarang. Ada harta karun di dalamnya. Banyak orang jahat akan datang untuk merebutnya. Kakak dan kakak perempuan, kamu berjanji pada Dolma untuk melindunginya. Petik 2. Bisakah kamu melakukan itu? Setelah datang ke sini, Xiao Zuoma tiba-tiba menangis dan berkata kepada Xiaoyan. Kami berjanji padamu. Melihat Dolma kecil seperti ini, Irene setuju. Terima kasih. Suara itu baru saja selesai, telapak tangan Xiao Zuoma sedikit bergetar, dan dalam sekejap mata, dia menyentuh cahaya putih di depannya. Bang bang bang. Segera, suara memekakkan telinga muncul seperti suara guntur, dan tiga sosok Xiaoyan juga tersedot oleh hisapan yang sangat kejam. Ini adalah, setelah beberapa menit, mereka bertiga sepenuhnya setelah melewati lorong misterius itu, saya benar-benar memasuki tempat yang tidak dikenal. Itu jelas merupakan hutan dengan vegetasi lebat, tetapi di sebelah hutan, fluktuasi yang mengejutkan memenuhi udara. Ini adalah Gletser Tianhe. Pada saat yang sama, Irene yang selalu pendiam menyusut dengan kencang dan kehilangan suaranya. Seseorang ada di sini. Sebelum Xiaoyan sempat bertanya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tiraninya untuk menyapu kedua gadis itu dari bebatuan di sebelah hutan. Sialan, Tianhe glasial ini benar-benar aneh. Petik 2. Sudah berhari-hari, mengapa kita tidak menemukan cara untuk memasuki dasar Tianhe? Bagaimana ini bisa bagus? Tepat setelah tiga sosok Xiaoyan disembunyikan, beberapa pria dengan mata cemas perlahan lewat di depan mereka. Irene sangat kooperatif. Dia dengan lembut memeluk Dolma kecil yang bingung, dan dengan lembut membandingkan jari-jarinya dengan isyarat tidak berbicara. Glasier Tianhe. Petik 2. Menurut catatan guru, ini adalah tempat suci di dekat api abadi. Di dasar sungai Tianhe, dikatakan bahwa ada harta yang sangat berharga. Adapun apa itu, bahkan guru tidak tahu. Petik 2. Tapi harta karun semacam itu mungkin berhubungan dengan api undet. Ketika sosok itu jauh, Irene menjelaskan kepada Xiaoyan. Ini benar-benar pemandangan yang aneh, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Di mana ketiganya saat ini, mereka masih berada di Tan Suci mayat hidup. Tan Suci abadi memberi mereka perasaan bahwa mereka seperti daun hijau yang dibungkus berlapis-lapis. Awalnya, mereka berada di lapisan terluar, dan sekarang mereka telah memasuki lapisan dalam. Adapun cara memasuki lapisan terdalam, saya khawatir itu tidak diketahui. Kalian berdua diam dan tunggu di sini. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat kekuatan di sekitar Gletser Tianhe, dan berkata sambil tersenyum. Kamu, ada begitu banyak orang kuat di sini, bagaimana kamu bisa sampai di sana? Melihat ini, Eileen bertanya-tanya. Lagi pula, tidak ada keterampilan bertarung seni bela diri tersembunyi dalam atribut api, dan tindakan seperti pengintai tersembunyi masih ada, beberapa kegelapan tipe bayangan departemen kuat melakukannya dengan cukup baik. Wang Buxing. Sebelum Irene selesai berbicara, tubuh Xiaoyan langsung menyatu dengan bayangan di belakangnya, dan segera berubah menjadi goresan kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang, menuju ke Gletser Tianhe. Benar-benar cabul. Melihat penampilan Xiaoyan, Irene tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, tetapi tindakan semacam ini ditemukan oleh Xiaoyan setelah dia menguasai master penjaga api, dan dia mampu mengendalikan auranya sendiri, sementara tersembunyi di bawah bayangan Phobos Lord, jadi cukup mudah untuk melakukan beberapa tugas mata-mata. Namun, satu-satunya kekurangan dari metode ini adalah begitu mendekati pembangkit tenaga listrik tipe cahaya, itu akan muncul dalam sekejap, dan atribut lainnya tidak perlu terlalu khawatir. Dengan cara ini, Xiaoyan bergabung dengan Lord of Fire Guard dan mengikuti Lord of Fire Guard menuju permukaan es di mana banyak pasukan berkumpul. Yang disebut Master Penjaga Api secara alami adalah bayangan Xiaoyan. Itu tidak memiliki terlalu banyak kekuatan tirani, tetapi akan mencari kesempatan untuk menyerang pukulan fatal di celah pertempuran. Setelah disuntikkan oleh Xiaoyan ke kekuatan atribut api,
itu sudah cukup untuk menampilkan serangan fatal pada saat kritis. Satu pukulan itu, sudah cukup untuk membalikkan situasi pertempuran yang sebenarnya. Xiao Yan hanya memanfaatkannya sekarang. Tabrakan, suara ombak besar terdengar tiba-tiba, dan suara itu bergetar, membuat orang bergidik. Saat ini, itu jelas merupakan hutan yang cukup luas, tetapi area hutannya sangat kecil, dan di tengah hutan ada pemandangan seperti cekungan yang tenggelam. Cekungan itu dikelilingi oleh cahaya putih, yang tampaknya menjadi pesona. Orang dapat menyerbunya, dan bahkan jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda dapat membayangkan bahwa itu adalah pemandangan sungai putih yang mengaum. Tidak ada yang tahu dari mana sumber sungai-sungai ini berasal, tetapi itu sebenarnya mendekat dari tepi hutan ke tengah hutan. Tiba-tiba, di cekungan yang runtuh, aliran air yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi air terjun yang spektakuler, di antara air terjun putih. Itu penuh dengan kekuatan yang mengejutkan, dan ada beberapa gerakan aneh di dalamnya, yaitu yang disebut Gletser Tianhe, yang berarti tempat ini, 8,1, Songwen Wang O, Hi, 8, M. Bagaimana situasinya? Sudah ada 3 tim orang di tepi air terjun Basin, yang tenggelam di tepi hutan. Jelas, ini karena tidak ada cara untuk memasuki Gletser Tianhe, jika tidak, keheningan ini akan pecah seketika. Aku masih belum menemukannya. Di pintu masuk sungai glasial ini, ada penghalang yang sangat kejam. Bahkan jika kita mengumpulkan pengalaman kita semua, kita tidak bisa melihatnya. Harta karun di sini, saya khawatir itu terletak di bawah air terjun cekungan, tetapi memasuki bagian bawah, Anda harus memecahkan penghalang aneh ini. Untuk sementara, beberapa pemimpin dari 3 tim bangkit dan berkata, 3 tim itu adalah Yuer dari Soul Court, sebuah kekuatan bernama Suantian Temple, dan 5 orang lainnya dari Earth Court. Ini mungkin terkait dengan api undead, tetapi penghalang tampaknya dilindungi dengan ketat. Tubuh jiwamu terbungkus jubah hitam, berdiri sendiri, menatap air terjun cekungan di bawah, mendengarkan ombak suara yang tidak terkejut, gumam. Saya tidak tahu bahwa Xiao Yan dan Irene sekarang. Di tempat lain, Hu Tianyuan dari Sekte Meteor dalam aliansi 5 sekte bertanya-tanya, jelas tanpa Xiao Yan dan mereka berdua, aliansi 7 sekte mereka sekarang hanya 5 aliansi sekte. Aku tidak peduli dengan mereka. Meskipun telah disepakati bahwa kita akan bergabung pada awalnya, tetapi setelah memasuki Tan Suci dari keabadian, mereka berpisah. Sekarang, mereka hanya dapat meminta berkah mereka sendiri. Mendengar ini Zhao Guang tersenyum sedikit, matanya masih menatap air terjun di cekungan di bawah. Dengan kekuatannya, dia tampaknya dapat mendeteksi bahwa ada beberapa makhluk mengerikan yang bersembunyi di bawah, kecuali penghalang yang menghalangi jalan mereka. Di mana Mu Shuang? Di tempat terakhir, hanya ada 2 sosok pria. Sosok kedua pria itu lamban, dan tubuh mereka dibungkus oleh kekuatan misterius. Dari luar, tidak mungkin untuk melihat detail mereka dan detail kekuatan. Episode pertama. Dia pergi mencari pria kecil itu. Prioritas utama kita sekarang adalah menghancurkan penghalang dan mendapatkan benda itu sebelum kita bisa pergi ke bagian dalam Tan Suci keabadian. Jika tidak tanpa benda itu, kita hanya tidak tahan dengan keabadian. Apinya sangat panas menyengat. Dan jika Mu Shuang mendapatkan benda itu, kita juga bisa langsung pergi ke bagian dalam kuil suci keabadian. Saat dia berbicara, matanya juga menjadi serius. Mencicit. Dengan suara, di pepohonan hutan yang jarang, jejak bayangan hitam muncul, seolah-olah beberapa makhluk mengalir ke dalamnya. Semuanya, itu bukan solusi bagi kita untuk menghabiskan waktu selama ini di sini. Lebih baik bergabung untuk menghancurkan penghalang ini. Ketika saatnya tiba, semua orang akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk harta karun di dalamnya. Menurut kalian, kedua pria itu maju selangkah. Tanya 2 lainnya. Aku setuju. Setelah berkedip, Yuer berjalan dengan lembut dan berkata, bahkan dengan kekuatan jiwanya, dia tidak bisa menembus penghalang dan tidak bisa melihat apa yang ada di bawah. Pada saat ini, orang-orang kuat berdiri di tepi baskom, dan hanya bisa mendengar ombak badai. Adapun bagian bawah, itu benar-benar dipenuhi dengan pemandangan aura putih, tetapi tidak ada kabut di sini, jadi kekuatan jiwa Anda dan bahkan persepsi sementara dipulihkan. Bagaimana denganmu? Melihat Anda setuju, 2 pembangkit tenaga listrik di kuil Suantian membuka mulut mereka dan berkata,
kekuatan Anda tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia juga jenius teratas dari halaman jiwa bawah dari 5 halaman utama. Dengan bantuan orang ini untuk memecahkan pesona, tingkat keberhasilan pasti akan meningkat pesat. Kami juga setuju. Kelima anggota aliansi 5 sekte saling memandang dan segera berkata, "Karena itu masalahnya, belum terlambat, ayo kita lakukan." Begitu suara itu jatuh, 2 pembangkit tenaga listrik di kuil Suantian berkata, "Kami berdua memiliki hal-hal untuk memecahkan penghalang di tangan kami, tetapi selama proses ini, saya khawatir Anda harus berurusan dengan air terjun dan ancaman tersembunyi." Keduanya bertukar pandang. Tentu saja, yang lain mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dalam sekejap, sosok semua orang terbang menuju penghalang pada saat yang sama, dan ki pertempuran yang tak tertandingi menyebar dari tubuh. Orang-orang ini benar-benar trik yang bagus. Tapi hal di bawah ini mungkin benar-benar berhubungan dengan api undead, dan mendengarkan suara kedua orang itu, sepertinya tempat di mana api undead ada cukup panas. Petik 2. Tidak, aku tahu jika kekuatan 2 api suci di tubuhku dapat menahan panas. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, bayangan gelap di hutan menghilang, dan jelas bahwa dia kembali untuk mencari Erin R dan 2. Hei, belalang menangkap jangkrik dan Oriole ada di belakang. Kali ini, aku akan melihat kemana kamu melarikan diri. Saat Xiao Yan dengan hati-hati pergi dari sini, sosok aneh juga muncul, tetapi Xiao Yan tidak memperhatikan orangnya. Ki hitam, persis sama dengan Mu Shuang yang bertarung dengan Xiao Yan dan keduanya sebelumnya. Ayo pergi. Setelah Xiao Yan datang ke sini, dia secara singkat berkomunikasi dengan Irene dan berkata, "Tapi si kecil ini," untuk beberapa saat, mereka berdua juga ragu-ragu. Xiao Zuoma tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, dan latar belakangnya misterius. Sekarang tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya pergi sangat berbahaya. Dengan seorang gadis kecil yang tidak berdaya, bahkan Xiao Yan tidak dapat menjamin keselamatannya. "Kakak, aku bisa melindungi diriku sendiri." Zuoma kecil cukup spiritual, melihat ekspresi ragu-ragu dari keduanya, aliran cahaya keluar dari matanya, dan jejak api abu-abu tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya. Api abu-abu. Melihat ini, Xiao Yan mengecilkan pupil matanya dan kehilangan suaranya. Api ini sangat mirip dengan api undead, tapi kekuatannya hanyalah kekuatan tirani dari elemen api. Ini benar-benar aneh. Xiao Yan merasakannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Menurut informasi Xiao Yan, api abadi seperti yang diharapkan, seharusnya api abu-abu, persis sama dengan api di tubuh Xiao Zuoma saat ini, tetapi api suci, Fen Jue dan hal-hal lain di tubuhnya tidak memancarkan apapun. Ini membuat Xiao Yan cukup bingung. "Lupakan, ayo pergi dulu." Setelah beberapa saat, ketiga sosok itu bersembunyi, dan mereka perlahan berjalan menuju penghalang air terjun di tengah hutan. Boom, pegang, aku, di tengah, sinar energi putih meledak dari air terjun. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mengejutkan. Pada saat yang sama, di bawah penghalang yang tidak bisa dimasuki, sepertinya ada semacam aura menakutkan, perlahan bangun. Ini adalah binatang yang sunyi. Sebelum melihat makhluk misterius itu jauh, UR tampak waspada dan kehilangan suaranya. Tiba-tiba, aliran air muncul langsung dari penghalang tak tertembus di bawah. Kemudian, sosok raksasa perlahan muncul di depan mata semua orang, tetapi terbungkus dalam arus turbulen yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin untuk mengidentifikasi jenis apa, makhluk itu dalam waktu singkat, tetapi aura agung menunjukkan asalnya yang luar biasa. Sialan, apa ini? Pusat kekuatan dari aliansi 5 sekte awalnya berdiri di kehampaan, mengerahkan semangat juang mereka untuk melawan kekuatan pesona, untuk melindungi hukum bagi 2 kuil Suantian, tapi sekarang dengan munculnya makhluk misterius, segera, ada sentuhan ketakutan, dan tiba-tiba muncul, sepertinya makhluk misterius yang tersembunyi di bawah air dapat dengan mudah membunuh mereka, dan ada tanda-tanda mundur segera. Hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa kedua aula Suantian telah bersiap untuk memecahkan penghalang. Faktanya, mereka diam-diam menggerakkan beberapa tangan dan kaki. Dengan munculnya raksasa ini, jejak retakan muncul di tepinya dari penghalang. Tidak, kembalilah. Pada saat yang sama, UR, yang berdiri di depan tim, mendengus pelan, sosoknya meledak kembali, dan meninggalkan kekosongan di pesona Baskom. Jelas, dengan tirani jiwanya, dia sudah menyadarinya. Makhluk tersembunyi di bawah tirai air, 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M.
Ho. Setelah beberapa saat, sosok besar yang terbungkus air langit, tubuhnya bergetar seperti gunung yang bergetar, dan tirai air di seluruh tubuhnya langsung terguncang. Menyebar, aliran air yang bergejolak meledak ke pembangkit tenaga listrik lainnya. Adapun sosoknya, itu juga muncul di hadapan semua orang. Gulu, ini, binatang raksasa dari langit liar. Melihat makhluk besar dengan panjang tubuh hampir 1 kilometer di depannya, pupil semua orang yang hadir mengecil dan kehilangan suaranya. Aku tidak menyangka ada makhluk seperti itu yang menjaga di sini. Dalam kegelapan, Xiao Yan dan mereka bertiga bersembunyi dengan tenang. Pada saat ini, Xiao Yan menatap raksasa itu. Kamu tahu, makhluk macam apa ini? Melihat nafas ini, aku khawatir itu sebanding dengan kekuatan tahap awal manusia abadi yang bertarung dengan bintang 5. Irene memeluk Zuoma kecil dengan erat dan bertanya. Binatang purba ini disebut Huang. Beberapa orang juga menyebutnya binatang yang sunyi, karena keberadaannya adalah kelahiran nasib langit dan bumi. Tempat kelahiran keberadaannya adalah tanah surga yang diberkati, dan itu melahirkan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, kata Xiao Yan lembut. Melihat sekeliling, Huang itu seperti dua bola, satu besar dan satu kecil. Tubuh bagian bawah bundar, tetapi di atas tubuhnya, semburan sisik perak muncul, dan di atas sisik perak, ada bola mini yang sangat lemah. Di atas bola, sepasang murid berkilauan dengan kilau perak perlahan muncul. Selain kegemukan lengan dan kakinya, tampaknya serangan acak orang ini mengandung kekuatan yang cukup menakutkan. Dia memiliki kepala kecil dan perut besar. Orang ini terlihat sangat bodoh. Melihat makhluk seperti itu muncul, Irene bertanya-tanya. Jelas, sulit untuk mengasosiasikan makhluk setingkat ini dengan binatang buas. Bersama-sama, silakan dan musnahkan wali ini, dan sisanya adalah milik kita. Melihat penampilan binatang buas itu, kedua Olaswantian berteriak ke arah kerumunan, tetapi mata mereka masih tertuju pada simpul dunia. Mereka tahu bahwa dengan 3 tim mereka, cukup sulit untuk mengusir binatang buas, apalagi melenyapkan mereka. Boom! Begitu suara itu jatuh, kedua Olaswantian saling memandang, dan aura hantu yang tak tertandingi juga merembes dari tubuh lain, dan kemudian sosok itu secepat kilat, dan dengan mudah menyerang tubuh Huang. Bang bang bang, aura hantu yang suram membawa kekuatan yang mengejutkan dan menakutkan, tetapi ketika dua sinar redup menyerang tubuh yang tandus dan menggembung, itu seperti memukul kapas, tanpa menyebabkan kerusakan padanya. Tidak mudah, melihat aula Suantian seperti ini. Segera, UR dan pusat kekuatan dari aliansi 5 sekte merasakan sesak di hati mereka. Di antara 5 aliansi, hanya Zhao Guang yang merupakan satu-satunya di tahap awal Dosian Bintang 5, tidak mendapatkan keuntungan apapun di tangan binatang buas seperti itu membuat mereka cukup waspada. 81 situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat, HTTPS. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Lakukan. Pertahanan binatang buas ini terlalu tirani. Tim meraung. Lakukan. Melihat dua orang di aula Suantian menjadi sangat malu, fluktuasi Doki yang mempesona menyebar dari 5 anggota aliansi 5 sekte, dan pada saat yang sama mereka menyerang Huang. Tampaknya melakukannya dengan sengaja. Apa yang dilakukannya? UR tidak bertindak gegabah. Dengan kekuatan jiwanya, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa alasan diamnya Huang bukanlah rasa takut pada mereka. Tapi apa yang diseduh? Orang ini memiliki banyak penyakit gelap di tubuhnya, dan dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan mereka untuk memulihkan dirinya sendiri. Dia benar-benar sangat cerdas. Petik 2. Dia berjalan di belakang Xiao Yan dan menghadapi kerumunan, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa Xiao Yan, yang telah menggunakan Phobos untuk mendominasi, jelas tidak memiliki bayangan. Sial, cangkang kura-kura orang ini terlalu keras, serangan kita tidak akan melukainya, dan bukan seperti ini terus. Setelah beberapa menit, 5 pembangkit tenaga listrik dari aliansi 5 sekte dan kuil Suantian 2 terus berturut-turut mereka menembak, tetapi kekuatan mereka menghilang secara aneh setelah mengenai sisik perak tubuh bagian bawah Huang, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa retakan di tepi pesona di depan mereka cukup jelas. Gululu, tepat ketika semua orang bingung, pupil perak yang tandus tiba-tiba terbuka, dan aura yang lebih kuat langsung meresap. Binatang ini benar-benar menggunakan kekuatan kita untuk memulihkan asalnya. Aku khawatir itu mungkin sudah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah manusia abadi yang bertarung dengan bintang 5. Pada saat ini, 2 pembangkit tenaga listrik di kuil Suantian memiliki mata gelap,
memandangi binatang buas yang menjaga tepi dari penghalang. Ho ho ho, tubuh besar itu menggeliat dalam sekejap, dan kemudian kekuatan perak berpusat pada dirinya sendiri, dengan gelombang kehancuran yang sangat tirani, menyerang semua orang, dan kekuatan itu dipenuhi dengan kekuatan kerumunan sangat aneh. Aku akan melakukannya, roh hantu. Melihat adegan ini, membaca www, Kansu. Jejak tangan aneh dari dua telapak tangan di kuil Suantian berubah menjadi telapak tangan aneh yang dikelilingi oleh cahaya redup dalam waktu singkat. Telapak tangan dikelilingi oleh cahaya redup secara keseluruhan, dan bahkan ada jejak fluktuasi yang menyesakkan di dalamnya. Orang-orang dari kerajaan hantu, Irene di bawah melihat pemandangan ini dan berkata dengan tiba-tiba, "Kerajaan hantu." Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Bum 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 bum, serangan Huang bertabrakan seketika, dan energi yang sangat panas memancar kemana-mana, menyebabkan suhu di sini melonjak tiba-tiba, tetapi tempat ledakan itu, diam-diam dipindahkan ke Simpul oleh dua orang di kuil Suantian. Retak di tepi perbatasan. Weng berdengung. Dengan suara, retakan lemah langsung diperbesar beberapa kali. Wosh wosh. Dua orang ini benar-benar memiliki hantu. Tindak lanjuti. Dalam sekejap, ketiga Xiaoyan berubah menjadi aliran cahaya, langsung tenggelam ke dalam kehampaan sekilas. Dan Mu Shuang juga mengikuti, dan hanya ada 5 anggota aliansi yang tersisa untuk berurusan dengan binatang buas. Itu semua terjadi antara lampu listrik dan batu api. Sebelum 5 anggota aliansi 5 sekte punya waktu untuk melakukan apapun, celah itu langsung tertutup, meninggalkan gurun yang sangat marah, dan situasi mereka mungkin dalam bahaya. Dan dengan munculnya dan menghilangnya kekosongan aneh ini, semua orang juga langsung menembus penghalang misterius dan penjaga tandus, dan bergerak menuju bagian bawah Tianhe Glasial. Dan kali ini, hal terpenting di Gletser Tianhe mungkin akan segera muncul. Hush! Untuk sementara ruang menggeliat, Xiaoyan dan yang lainnya langsung memasuki bagian dalam Gletser Tianhe, tetapi ketika Xiaoyan menembus penghalang misterius, perasaan dingin seperti pembaptisan jiwa memenuhi tubuhnya. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak bisa menahan menggigil. Jelas, dingin ini bukan dari tubuh, tetapi ditujukan pada jiwa. Itu karena tirani Xiaoyan yang dia takuti untuk sementara waktu. Di sini, setelah menembus penghalang-penghalang, Xiaoyan memiliki pemandangan panorama tempat ini. Di sini ada istana es seperti puncak yang menyendiri, dan di sekelilingnya ada air terjun setinggi ratusan kaki. Air terjunnya berbentuk lingkaran, dikelilingi oleh air terjun yang bergejolak, dan airnya megah. Di tengahnya, ada istana es megah yang terbuat dari balok es. Dingin dan menakutkan, situs web Cina 81 baru memperbarui terminal seluler tercepat, HTTPS. Saat ini, selain Xiaoyan, ada juga 2 orang dari kuil Suantian, dan Mu Shuang yang telah mengikuti Xiaoyan secara rahasia, dan Xiaoyan the Master of Fire Guard, juga di bawah mobilisasi Xiaoyan, bersembunyi di sampingnya. Ini, setelah beberapa saat, Eriner memeluk Zuoma kecil, menatap waspada pada es yang sangat dingin di sekitarnya, dan berkata, "Pada pandangan pertama, sebenarnya ada lantai datar di depan mereka bertiga, dan bagian tengah lantai tampaknya menjadi saluran bagi China Unicom untuk memasuki bagian bawah istana es." "Kakak, di bawah." Dolma kecil di samping menunjuk ke bawah dengan mata bersemangat, dan berkata, "Di istana es ini, Anda tidak dapat melihat apapun di bawah dari atas ke bawah, dan itu benar-benar tertutup oleh lapisan es. Tetapi jalan di tengah es adalah spiral yang aneh, yang cukup aneh, dan suhu di sini sangat rendah. Itu adalah jenis dingin yang datang dari lubuk jiwa, jadi bahkan Xiaoyan tidak bisa tidak terkejut. Orang-orang ini, detailnya tidak lemah." Petik 2. Dan ada jejak fluktuasi yang akrab pada pria ini. Sepertinya saya ingin mencobanya. Jika memungkinkan, saya khawatir itu akan cukup untuk menjadi bantuan yang kuat untuk balas dendamku. Bing jejak kaki yang menjulang mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya. Keterampilan spiritual, piton roh menangkap jiwa. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya baru saja bergerak menuju bagian tengah lapisan es, raungan muncul langsung dari lapisan es, dan Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan mati rasa yang parah di kulit kepalanya. Boom, kamu Mingtian Trance. Hati Xiaoyan bergetar hebat, dan dia tidak berani mengendur segera. Istana spiritual di tubuhnya dengan cepat melonjak, dan gelombang riak energi tak terlihat memenuhi tubuh Xiaoyan di waktu yang sama.
Crash. Kedua kekuatan jiwa itu tidak berwarna dan transparan, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk dengan mudah melenyapkan rata-rata bintang 4 yang bertarung abadi. Dentang. Dengan suara, dua serangan terjalin dalam sekejap dan segera meledak. Lapisan es, yang selalu sangat kuat, untuk sementara dihancurkan oleh kekuatan keduanya, dan beberapa lubang besar yang mencolok muncul. Siapa? Melihat keduanya berimbang, Xiaoyan melihat lapisan es yang sangat halus dengan waspada dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan orang pertama di halaman bawah tanah memang layak. Setelah waktu yang lama, di bawah lapisan es, noda udara hitam menonjol, tetapi sepertinya ada aura aneh dalam napas ini. Hantu. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat sosok yang terbungkus jubah hitam muncul. Tidak, pria ini bukan hantu, pria ini seharusnya adalah putra surga yang sombong, Yuer. Pada saat ini, Irene menggelengkan kepalanya dan berkata, napas di bawah jubah hitam membuatnya merasa akrab. Irene, aku tidak percaya bahwa kamu masih belum melangkah ke dalam Immortal Fighting Bintang 5. Pada saat ini, jubah hitam itu telah dihilangkan oleh bayangannya. Penampilan yang agak biasa muncul di mata mereka berdua. Pembangkit tenaga Akademi Jiwa, tapi mengapa itu adalah tubuh jiwa? Xiaoyan bertanya-tanya. Akademi Jiwa terlalu misterius, dan saya ingat guru mengatakan bahwa di Akademi Jiwa, karena kekhususannya, saya khawatir ada beberapa tubuh jiwa. Ada beberapa perubahan besar di halaman, menyebabkan status saat ini dan kekuatan halaman jiwa merosot. Melihat Yuer di depannya, Irene menggelengkan kepalanya. Mengenai penjarahan Akademi Jiwa dan pencurian item penelitian oleh pembangkit tenaga listrik misterius, bahkan jika sebagian besar pembangkit tenaga listrik di alam jiwa dikirim, itu tidak dapat diselesaikan, Irene kurang lebih bingung. Orang misterius itu adalah penguasa jiwa Li. Yuer melepas jubah hitamnya dan menghadap Xiaoyan dengan wajah aslinya. Dia segera menatap Xiaoyan, seolah-olah sedang mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan. Adapun Xiao Zuoma, tubuh itu dilindungi oleh kekuatan abu-abu dan berdiri tak bergerak di samping Irene. Lalu apa? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, dan berkata dengan penuh minat. Kekuatan jiwamu tampaknya sama tiraninya denganku. Ini pertama kalinya aku melihatnya dalam hidupku. Yuer melanjutkan, 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Penguasa jiwa Li adalah musuh bebuyutan dari orang-orang kuat yang tersisa di Akademi Jiwa kita. Jika ada kesempatan, saya pikir kita bisa bekerja sama. Dengan Xiaoyan seperti ini, kata Yuer. Kerja sama, Xiaoyan bertanya lagi dengan heran. Meskipun kekuatan jiwa Yuer ini persis sama dengan miliknya, Xiaoyan tahu bahwa dalam perjuangan hidup dan mati yang sebenarnya, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya dengan kekuatan jiwanya sendiri. Kamu memiliki kekuatan api suci di tubuhmu, meskipun aku tidak yakin, tapi itu pasti benar. Dan di antara topik yang menghabiskan energi dan waktu kita untuk meneliti Institut Jiwa, menelan api suci oleh hantu di dunia hantu adalah bagian terpenting. Yuer membuka mulutnya sedikit, seolah menenangkan Xiaoyan. Karena hantu di dunia hantu adalah tubuh jiwa dan jiwa, sangat sulit untuk menghidupkannya kembali sebagai manusia, belum lagi beberapa pembangkit tenaga listrik tirani, yang bahkan lebih sulit, jadi topik yang kita pelajari ini telah menjadi penulisan ulang dunia hantu. Hukum tertinggi. Petik 2. Jika transaksi ini berhasil, saya akan memberitahu Anda rahasianya. Melihat penampilan Xiaoyan yang bergeming, Yuer melanjutkan. Cara para hantu di dunia hantu melahap api suci. Xiaoyan terdiam saat mendengar ini. Dia sudah memiliki Fen Jue di tubuhnya, jadi tentu saja dia tidak membutuhkan hal-hal ini. Tapi karena kata-kata Yuer sampai pada titik ini, Xiaoyan secara alami tidak akan duduk dan menonton. Ubah 1. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ada perlu apa? Yuer mengerutkan kening. Aku membutuhkan peta spesifik dari 4 kuil utama di dalam kuil penguasa jiwa. Xiaoyan berkata dengan dingin. Sekarang Lord of Li Soul telah mengambil Acachia Flame, dan selain metode menelan yang diperoleh dari Soul Academy, dia melemparkan api undead untuk menarik senjata. Menurut dugaan Xiaoyan, Lord of Li Soul saat ini harus diam-diam bersembunyi di kegelapan. Melahap Acachia Flame, sehingga lokasi 4 candi utama telah menjadi prioritas utama. Peta 4 kuil, mungkinkah kamu ingin memasuki kuil penguasa jiwa dengan paksa? Itu adalah tempat yang dijaga oleh para dewa pertempuran bintang 8, kamu. Melihat sikap Yanyu yang tidak mengejutkan,
UR ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia secara alami memiliki peta paling rincin dari 4 kuil. Jika menurutmu kondisiku dapat diterima, kamu dapat terus menyebutkan transaksimu. Jika tidak, aku khawatir kamu hanya bisa meminta maaf. Xiao Yan melihat tatapan ragu UR di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Karena orang ini ingin mencari kerjasamanya sendiri, wajar untuk bersiap menghadapi pendarahan besar. Kalian adalah singa. UR mendengar kata-kata itu dan mau tak mau merasa sedikit kesal. Jika bukan karena hal-hal di Istana Es di bawah, hanya kekuatan jiwa yang bisa diperoleh. Anda tentu tidak akan mencari bantuan Xiao Yan, tapi sampai sekarang, saya khawatir mereka hanya bisa berdagang. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan berkata dengan bercanda. Jelas, dia juga memiliki sedikit rasa misterius di bagian bawah, jadi dia berani berbicara seperti singa. Saya berjanji kepadamu, jika kamu membantuku mendapatkan harta karun di bawah ini, aku akan memberimu peta rincin kuil penguasa jiwa. Tapi jika tidak berhasil, aku khawatir, kata UR setelah berpikir. Oke, mendengar ini, Xiao Yan mengangguk ringan. Meskipun hal-hal di bawah ini misterius dan berharga, tetapi sekarang dia memiliki 2 api suci, dia secara alami tidak takut. Apa sebenarnya yang ada di bawah? Melihat keduanya mencapai kesepakatan, Eriner menarik Little Dolma, matanya seperti ingin melihat melalui lapisan es yang kedap udara ini, tapi sayangnya dia tidak bisa melihat apa yang ada di dasar istana es. Ada ramuan obat berharga yang disebut bambu hanyuling di sini. UR tidak menghindar dan berkata langsung. Bambu hanyuling. Irene sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, sesuatu dari level ini pasti sangat berharga, tetapi jika hanya ada 1 ramuan obat, bagaimana bisa begitu banyak pria kuat bergegas untuk merebutnya? Bambu hanyuling, manusia hanya tahu bahwa ini adalah bahan obat, tetapi mereka tidak tahu efek misteriusnya. Berwarna hijau dan dapat memblokir sebagian besar kekuatan api. Dapat dikatakan sebagai musuh beberapa api. Dengan itu, saya khawatir cukup mudah untuk memasuki zona panas. Ini bukan jangka panjang solusi. Xiao Yan segera menjelaskan bahwa untuk seorang alkemis, khasiat ramuan ini secara alami diingat. Tapi mereka tidak meninggalkan tan suci mayat hidup yang baik, mengapa mereka datang ke sini untuk mendapatkan benda ini? Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga bingung. Menurut informasi yang saya dapatkan, tan suci dari keabadian adalah inti dari tempat ini, dan ada lautan api di sana. Dengan kekuatan jiwa saya khawatir saya tidak akan berani tinggal selama 1/4 jam, jadi saya mencari roh langit dan bumi yang melindungi api ini. Ini telah menjadi langkah penting untuk memasuki inti tan suci dari keabadian. Anda menjelaskan. Sepertinya api abadi ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan mengangguk. Bagaimana bisa sederhana untuk 20 api teratas di daftar api suci? Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, beberapa orang menyembunyikan sosok mereka, dan langsung mengikuti tangga spiral di tengah lapisan es, selangkah demi selangkah menuju bagian bawah istana es. Tetapi suhunya, semakin jauh ke bawah, itu sangat dingin, dan bahkan di bawah, sudah ada beberapa sosok yang berdiri perlahan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lapisan es yang melindungi benda ini tidak dapat dihancurkan bahkan jika kita bekerja bersama. Di bagian bawah istana es, di lapisan tanah yang cukup datar, 2 orang di aula Suantian muncul satu demi satu, tetapi mereka berdiri di atas lapisan es. Di atas, dan di depan keduanya, pemandangan spektakuler dari pahatan es muncul. Di antara pahatan es, ada tanaman hijau yang rimbun seperti bambu. Bambu giok dingin. Benda ini mewakili kekuatan dingin yang ekstrim. Dengan perlindungannya, saya khawatir itu dapat melemahkan kekuatan atribut api hampir 30%. Benda ini tidak bisa dihancurkan, tetapi jika dihancurkan, aku khawatir kita akan memasuki tan suci dari keabadian, dan itu akan lebih beruntung. Salah satu dari keduanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengorbankan kunci jiwa, api abadi sudah dekat, tidak bisa menunggu. Jika perjalanan api undead berhasil, status dan kekuatan kerajaan hantu kita juga akan meningkat. Begitu suara itu jatuh, lingkaran garis hitam meledak di sekitar kedua tubuh, dan garis hitam perlahan mengembun menjadi rantai hitam pekat seukuran 100 kaki. Rantai gelap baru saja muncul, dan semburan jeritan dan raungan meletus tak terkendali bahkan di atas rantai. Tubuh jiwa ilusi berjuang keras, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari belenggu mereka. Kekuatan kunci jiwa,
Hancurkan untukku. Kunci jiwa keduanya tampaknya sama. Tapi mereka semua berbeda. Setelah beberapa saat, mereka berdua mendengus dingin, dan kunci jiwa yang mempesona dengan aura suram tiba-tiba mengenai patung es yang melindungi Hanyulingsu. Weng Om, patung es diserang seperti ini, dan beberapa potongan es langsung jatuh. Bahkan bambu giok dingin di dalamnya sedikit terguncang, tetapi tidak terlalu banyak fluktuasi yang kuat. Aneh, kenapa metode yang digunakan orang-orang ini persis sama dengan istana jiwa? Apakah kerajaan hantu ini benar-benar seperti yang saya duga? Kerajaan hantu adalah bagian dari kekuatan klan jiwa. Dikatakan juga bahwa mereka memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan. Xiao Yan dan yang lainnya mengandalkan kekuatan jiwa tirani untuk menyelesaikannya, dan kuil Suantian II berkonsentrasi pada berurusan dengan patung-patung es, sehingga mereka tidak menemukannya, sama seperti Xiao Yan yang telah bertarung dengan klan jiwa selama bertahun-tahun. Bagi Yan, metode perlombaan jiwa terlalu akrab. Lakukan. Pada saat ini, Yu-Er juga tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan segera berteriak. Tabrakan. Suara Yu-Er baru saja jatuh, dan kekuatan jiwa yang membungkus mereka menyebar seperti riak, dan tubuh keempat orang itu juga muncul, tetapi mata Xiao Zuoma hanya menatap tanaman hijau di dalam patung es. Ada musuh. Pada saat itu, indera penciuman yang tajam dari dua pembangkit tenaga listrik di kuil Suantian secara langsung menemukan Xiao Yan dan beberapa lainnya, dan kunci jiwa melilit diri mereka sendiri, mata memancarkan cahaya dingin. Pertempuran abadi bintang 5,5 langkah akan diserahkan kepadamu, dan aku akan melakukan sisanya. Setelah Yu-Er selesai berbicara, cahaya aneh melintas di sekujur tubuhnya, dan dia segera menghadapi yang terkuat dari keduanya. Keduanya adalah tubuh jiwa, tetapi kekuatan jiwa mereka cukup lemah, tidak tirani seperti Xiao Yan dan dua lainnya, tetapi energi hantu di dalamnya berdebar kencang. Kekuatan jiwa kalian berdua mungkin tonik terbaik kami, mari kita tangkap. Susu, melihat bahwa Xiao Yan hanya berada di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 4, pria itu tiba-tiba mencibir, suaranya dipenuhi dengan rasa yang berapi-api. Diam, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tetapi kekuatan aneh di dalam tubuhnya menggeliat, dan bayangan Xiao Yan segera jatuh dan tersembunyi di kehampaan, dan tidak ada orang lain yang menyadarinya untuk sementara waktu. Ada 3 orang di Aula Suantian kali ini, pemimpinnya adalah Xuan Yuan, yang merupakan kekuatan dari tahap awal pertempuran bintang 5 yang abadi, orang kedua bernama Mu Shuang, yang juga merupakan kekuatan dari pertempuran abadi bintang 5, tahap awal, dan orang terakhir adalah Tian Feng, kekuatan pertempuran abadi bintang 5,5 langkah. Beri aku kematian, Shou Wulok, korbankan ke langit. Tian Feng menatap Xiao Yan dengan mata muram, dan segera melambaikan tangannya. Shou Wulok gelap meraung dengan gelombang-gelombang menakutkan yang mengikis hatinya. Serangan tirani, tapi, segel Raja Surgawi. Melihat ini, Xiao Yan tidak panik. Kekuatan tempur di dalam tubuhnya jatuh dengan keras. Jejak tangan tiba-tiba terlipat bersama. Segera, sidik jari kuno terus berubah. Tiba-tiba, di depan telapak tangannya, semburan kekuatan maskulin bermunculan seperti rebung setelah hujan, hidup kembali. Boom! Riak energi yang menakutkan menyebar dari keduanya, tetapi suhu di sini tidak berubah karena pertempuran antara keduanya, tetapi semakin rendah dan semakin rendah. Orang ini, aku tidak bisa melihat bahwa ada kesempatan kedua. Melihat pertempuran terus-menerus Xiao Yan dengan Tian Feng tidak jauh, Yu-Er benar-benar lega. Untuk dapat mengikat Dosian Mid Stage Bintang 4 dan pembangkit tenaga listrik Dosian setengah langkah Bintang 5, rekor semacam ini, bahkan jika ditempatkan di seluruh Li Sol Realm, sudah cukup untuk disebut benar jenius. Telinga pengadilan jiwa yang tenang. Mata Xuan Yuan acuh tak acuh, dia tidak membuat gerakan gegabah, dan sedikit bergumam. Kuil Suantian Anda, sebagai kekuatan perlindungan dari 5 halaman utama, sangat mencolok. Anda benar-benar tidak kecil. Yu-Er juga mendengus dingin, dan serangan yang mengerikan meresap. Tujuan dari apa yang kami lakukan, bagaimana kamu bisa mengerti? Jadi, menderita sampai mati. Begitu kata-kata itu jatuh, serangan yang mempesona dari keduanya langsung ditampilkan, dan kemudian pertempuran antara Yu-Er dan Xuan Yuan langsung memulai. Serangan itu sangat kejam. Kekuatan orang ini benar-benar tirani dan aneh. Itu tidak bisa ditunda. Pertarungan Xiao Yan dan Tian Feng, meskipun Xiao Yan berimbang sejak awal, tetapi seiring berjalannya waktu, jarak antara kekuatan itu tercermin. Sekarang dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan,
Tetapi Xiao Yan tidak menggunakan teknik menelan, dan hanya ingin mengandalkan kekuatan transformasi Dewa Naga untuk bersaing dengan orang ini. Tampaknya sekarang, masih terlalu enggan. Biarkan aku jatuh di sini. Tian Feng juga menemukan bahwa meskipun kekuatan tempur Xiao Yan sangat menakutkan, kekuatannya sendiri terlalu lemah, jadi kejatuhan Xiao Yan hanyalah masalah waktu. Haha, begitukah? Menelan api. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan menjadi tajam, dan gelombang kekuatan aneh melonjak dari bagian terdalam tubuhnya, lalu kuali merah di depan dadanya melintas. Pada saat yang sama, kekuatan Xiao Yan juga tiba-tiba melonjak, dari dosian bintang 4 tingkat menengah langsung ke tingkat dosian bintang 5,5 langkah dalam sekejap. Ada banyak perbedaan, tetapi dengan kelebihan seni bela diri dan keterampilan bertarung Xiao Yan, itu cukup untuk dengan mudah menghaluskannya. Metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Dewa Pertarungan Bintang 5,5 langkah. Tian Feng, yang telah memenangkan tiket, mengerutkan kening, dan segera berkata, bahkan jejak keserakahan muncul dari lubuk hatinya. Metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat hanya sedikit yang terbaik. Tian Feng masih cukup antusias dengan keterampilan bertarung misterius Xiao Yan yang telah meningkat secara langsung ke tingkat hampir bintang 3. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Kekuatan Xiao Yan melonjak setelah menelan api. Dia segera mencibir, dan segera menarik penggaris berat dari belakang dan menebasnya. Dalam waktu singkat, 7 penguasa raksasa menyala berturut-turut langsung berubah menjadi 7 api. Berjuang dengan ular raksasa, pergi. Susu. Pada saat ini, wajah Tian Feng juga menjadi serius. Tidak peduli apa, Xiao Yan saat ini benar-benar memiliki modal untuk menghadapinya secara langsung. Karena kamu telah melakukan solusi seperti itu, maka sebagai imbalannya, biarkan kamu melihat apa itu dunia hantu yang sebenarnya. Permukaan es benar-benar tertutup, dan cahaya dingin yang menusuk tulang segera berubah menjadi hantu yang menyeramkan. Apa yang dia lakukan? Xiao Yan diselimuti api merah yang sangat panas, dan matanya tertuju pada Tian Feng. Serigala Iblis Roh Hantu. Setelah beberapa saat, dalam aura hantu gelap yang menutupi matahari, raksasa muncul, seperti iblis yang merangkak keluar dari kedalaman neraka. Napas dan kekuatan napas semacam itu menjadi bermartabat berdiri. Boom! Dengan suara, serigala iblis raksasa dengan anggota badan yang kuat merangkak keluar darinya. Serigala iblis diselimuti hantu gelap. Itu terlihat sangat kuat, dan bahkan pada anggota tubuhnya, beberapa garis samar seperti cacing diam-diam meresap, dan dengan keberadaan garis-garis ini, aura dan kekuatan serigala iblis ini sudah cukup untuk disebut tuan. Robek dia untukku. Tampaknya Tian Feng telah menghabiskan banyak kekuatan untuk memanggil orang ini, dan dia segera meraung pada raksasa itu. Ho, serigala iblis mengangguk dengan sadar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian kepalanya hanya menatap Xiao Yan, dan aura hantu yang tak terbatas perlahan bergetar. Ini sebanding dengan makhluk di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 5 manusia. Kalau begitu mari kita lihat. Melihat ini, Xiao Yan tidak hanya tidak memiliki rasa takut di hatinya, tetapi bahkan memiliki jejak keberuntungan. Sabu-sabu. Setelah sekejap mata, serigala iblis bergerak, dan di bawah naungan energi hantu di atas lapisan es, sosok itu menembak langsung ke Xiao Yan. Dalam kehampaan, bahkan karena serigala iblis itu terlalu cepat, ada ilusi yang pecah. Bang bang bang, di antara lampu listrik dan batu api, serigala iblis datang langsung ke sisi Xiao Yan puluhan meter, cakar depannya tiba-tiba terangkat, menjerat hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan segera menamparkan Xiao Yan dengan cakarnya. Pindahkan penguasa langit. Tangan Xiao Yan mengubah pola misterius penguasa kuno api abadi, dan segera memindahkan serangannya ke masa lalu. Boom! Di tepi pertempuran antara keduanya, cakar energi hantu muncul, tetapi lapisan es yang tampaknya padat ditembus oleh kemarahan. Api merah lautan api. Melihat penampilan ini, Xiao Yan berkata dengan senyum di bibirnya, seni yang terbakar di tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan benih surgawi besar Fei Yan terbang seperti musim semi, air, dan segera sepenuhnya membungkus semua energi hantu, bahkan bagian dalam tubuh. Kekuatan Huoxin Tianyan juga muncul. Pada saat yang sama, ki hantu yang menutupi matahari sebenarnya dibungkus oleh lautan api oleh Xiao Yan, menunjukkan sedikit ketakutan. Sepertinya kamu hantu sepertinya takut dengan apiku. Melihat pemandangan yang begitu dramatis, Xiao Yan tersenyum perlahan. Api kaki perlahan bertahan, dan bahkan pada saat kedua api ini muncul,
wajah Tian Feng, yang selalu tenang, menjadi jelek. Kudus, kekuatan api suci. Kata-kata pendek itu mengandung ekspresi yang sulit dipercaya. Situs web Cina 81 baru memperbarui terminal komputer tercepat, https://. Hantu dunia hantu adalah penduduk asli, semua hantu adalah jiwa, dan pengendalian api pada mereka dapat digambarkan sebagai api penyucian yang nyata. Tidak bagus. Serigala iblis roh hantu, segera kembali. Melihat lautan api yang begitu panas, kekuatan merah berapi-api langsung berubah menjadi nyala api kaki. Tekanan Tian Feng meningkat pesat, dan dia buru-buru menjawab. Dia berteriak pada serigala iblis di sampingnya. Serigala iblis ini adalah makhluk yang diubah oleh energi hantu di tubuhnya. Jika serigala iblis rusak, saya khawatir asalnya juga akan terguncang. Sudah terlambat. Api, pemakaman batu pemecah surga. Hancurkan aku. Melihat penampilan Tian Feng, Xiao Yan langsung mengangkat telapak tangannya, dan penguasa kuno Yi Huo Heng dibungkus dengan kekuatan api suci kaki terbang untuk mencegahnya melarikan diri. Di sisi lain, api yang tak terhitung jumlahnya di lautan api tiba-tiba berkumpul menuju serigala iblis, dan penindasan yang sangat tirani tersapu. Boom! Kecepatan serigala iblis sangat cepat, tetapi di lautan api Xiao Yan, sulit untuk bergerak, bahkan jika dia mencoba melarikan diri, Xiao Yan mengejarnya untuk sementara waktu. Bang bang bang! Nyala api lautan api mengembun langsung di sekitar serigala iblis, dan tidak ada gunanya membiarkan serigala iblis berjuang dan bagaimana hantu itu mengaum. Setelah beberapa saat, api yang tak terhitung jumlahnya dikompresi di sekitar serigala iblis, dan kemudian Xiao Yan memberi perintah, api yang melekat pada tubuh serigala iblis, dan nyala api yang sangat menakutkan benar-benar mengusir semua hantu yang tak terhitung jumlahnya di tubuh serigala iblis, bahkan kulit iblis itu juga langsung terhempas. Puff! Dengan suara, tubuh serigala iblis itu benar-benar dihancurkan oleh pemakaman penghancur surga Xiao Yan, dan istana es dikembalikan ke penampilan aslinya yang dingin. Namun, wajah Tian Feng pucat, dan cahaya redup dari wajahnya, mulut meluap dari sudut mulutnya, jelas tindakan Xiao Yan benar-benar melukainya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.